Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Sihombing dalam Sapa Sumut. Saudara, pagi ini kita akan membahas seputar kesiapan KPU jelang pilkada di Kota Binjai. Dan pagi ini sudah hadir bersama kita Ketua KPU Binjai, Pak Anton Indratno ya. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Mbak Jenny. Apa kabar nih Pak? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Kali ini kita lagi sibuk memverifikasi administrasi calon perseorangan. Oke. Berarti sekarang tahap dari pilkada di Binjai sendiri ini lagi tahap verifikasi perseorangan. Siap. Ini iya. Perseorangan berarti yang mendaftar secara independen, benar Iya, ya Pak ya? benar. Gitu. Ini boleh dijelaskan nih tahap verifikasinya tuh bagaimana Pak? Calon perseorangan ini adalah calon dari independen. Dengan syarat dukungan itu harus mendapat dukungan 10% dari DPT. Oke. Dari DPT kita yang lama berjumlah 215.861. Jadi 10%-nya itu 21.587. Jadi yang lama itu 215. Oke. Berarti sejauh ini yang mendaftar lewat jalur independen itu ada berapa pasangan calon? Ada satu pasangan calon. Oh, masih baru satu gitu. Satu pasangan calon. Berarti untuk ini verifikasi sampai berapa lama Pak? Verifikasi kemarin kita lakukan dari mulai, itu kalau proses pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Lalu tanggal 13 sampai dengan tanggal 29 Mei kemarin kita verifikasi administrasi dan berdasarkan surat edaran dari KPU RI itu diperpanjang sampai dengan tanggal 2 kemarin. Dan setelah kita verifikasi ternyata bakal calon ini masih belum memenuhi syarat dan mereka harus menambah dukungan lagi. Oh, ini ngomong-ngomong syarat yang harus dipenuhi nih Pak, kalau misal kita mau daftar lewat jalur independen gitu. Iya. Ini apa aja nih syaratnya Pak? Syaratnya itu harus memenuhi KTP dari masyarakat yang mendukung, terutama dukungan itu KTP itu harus dari masyarakat Kota Binjai. Kota Binjai. Ya, di luar dari TNI, Polri, dan ASN. Ini pendaftarannya online atau offline begitu? Pendaftarannya online melalui aplikasi namanya Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Tapi ini tahap verifikasinya ini gimana nih Pak? Kan ini kan pakai KTP nih. Iya. Ini bisa nggak sih kita nyari tahu ternyata dia bohong nih pakai KTP orang lain tapi ternyata orangnya nggak mau nih dipakai nggak mau dukung gitu. Iya benar gitu. Mau dukung. Ini kan sejauh ini kita masih verifikasi administrasi. Kita lihat dulu benar nggak KTP-nya itu masyarakat dari Binjai. Kemudian dia tidak TNI atau tidak Polri gitu dan tidak SN. Jadi itu sudah kita buat dukungannya dan ternyata sudah terpenuhi, sudah kita dapatkan berapa hasil yang memenuhi syarat dan berapa yang tidak memenuhi syarat. Tapi ternyata masih banyak yang belum memenuhi syarat. Wah. Dan ini kita kasih batas waktu lagi untuk perbaikan ke 1 terkait data ini. Iya, dari mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 7. Oh, berarti ada sekitar 5 hari. 5 hari ya gitu. Iya. Tapi Pak, ini ngomong-ngomong kegagalan pada saat verifikasi ini, letak kegagalan itu biasa di mana nih dari pasangan calon yang mendaftar lewat jalur independen? Double internal. Double internal. Double internal artinya ada beberapa KTP itu yang diupload secara terus-menerus itu. Bisa satu KTP itu bisa 2, bisa 3 kali upload. Nah, itulah yang dilakukan oleh LO dari bakal calon. Berarti nanti kalau memang ternyata jumlah KTP-nya juga memang double lagi, berarti ini benar-benar bakal nggak lolos ya Pak lewat jalur independen gitu. Jadi berdasarkan aturan dari KPU RI juga itu, berdasarkan surat edaran, 1 aja tidak terpenuhi, itu sudah tidak lulus. Pemilih saja? 1 pemilih saja, 1 KTP itu kurang dukungannya 1 orang saja, itu tidak memenuhi. Jadi yang membuat mereka itu tidak lolos verifikasi bukan dari pihak kami, tapi memang di aplikasi sistem yang membuat mereka tidak lolos. Nah ini kan dari sistemnya nih Pak, tapi setahu saya ini ada dari pihak KPU juga kan akan melakukan door to door nih ya Pak ya? Iya, iya. Nah itu memang dari semua pemilih ya atau perwakilannya saja? Kalau itu kan nanti tahapannya setelah lulus verifikasi administrasi ya. Setelah lulus verifikasi administrasi, maka kami akan melakukan verifikasi faktual namanya.
Verifikasi faktual. Iya, verifikasi faktual. Verifikasi faktual itulah yang akan kita langsung terjun ke masyarakat. Bener nggak ini masyarakat ini memberikan dukungan kepada bakal calon ini? Nah ini kalau kejadian nih ternyata dia nggak memberikan dukungan, nah itu gimana nih Pak? Ya itu kalau dia nggak memberikan dukungan berarti bakal calon itu bisa saja tidak terpenuhi dukungannya. Berarti nggak bisa mencalonkan? Tidak bisa begitu mencalonkan. Ya, gitu. Dan apakah bakal calon itu nantinya lolos sebagai calon atau tidak, setelah kami verifikasi faktual, itu nanti akan kami sampaikan di tanggal 22 September bersama 22 dengan September. calon dari partai. Berarti ini terakhirnya tuh pada tahap verifikasi faktual ya Pak? Atau ada tahap selanjutnya? Verifikasi faktual, nanti akhir independen ini verifikasi faktual, lalu nanti kami akan sampaikan apakah bakal calon ini lolos untuk menjadi calon wali kota, mengikuti tahapan berikutnya atau tidak, itu nanti itu akan kami sampaikan di tanggal 22 September. Nanti semua sama, dari calon partai juga akan kami umumkan penetapannya, apakah mereka menjadi peserta calon dalam pilkada itu di tanggal 22 September. Tanggal 22 September iya, nanti. Pak, ngomong-ngomong nih, saya penasaran. Pilkada dari tahun 2019 dan juga ini 2024, kira-kira ada nggak sih Pak yang menjadi pembeda antara pilkada di 2019 yang lalu sama 2024 ini? Pembedanya jelas di sistem cara pencalonan, kemudian bagaimana sistem pelaksanaan, itu beda. Boleh dijelasin Pak? Itu beda. Kalau yang lalu mungkin mereka hanya mendapatkan yang beda itu di C hasil gitu kan. Kalau sekarang itu kita semuanya lebih transparan ke masyarakat. Kita sampaikan ke masyarakat itu lebih transparan melalui media-media yang dimiliki oleh KPU. Jadi kita lebih mendorong masyarakat itu untuk mengetahui semuanya melalui media. Jadi kalau bakal calon juga dan masyarakat tidak update terus ke media dari KPU, ya mereka akan kurang mengetahui tentang perkembangan pilkada ini sendiri ya Pak ya. Oke, Pak, ini kan pendaftaran calon wali kota dan juga calon wali kota dan juga wakil wali kota ini kan akan dimulai pada 27 sampai 29 Agustus mendatang ya Pak ya. Sampai 29 Agustus. Dan itu ada 2 jalur dari partai dan juga independen gitu. Enggak, kalau 27 itu dari partai. Oh, itu kalau dari sekarang partai independen kan sudah. Oh, berarti independen dulu baru kita masuk ke partai dulu, gitu. Iya, baru masuk ke partai. Nah, ini kalau yang dari partai, ini syarat apa aja nih Pak yang harus dipenuhi sama calon wali kota dan juga calon wakil wali kota nanti? Ya, mereka harus mendapat dukungan 20% dari jumlah kursi di DPRD kota. Jadi kalau DPRD kota Binjai itu sekarang jumlah kursinya 35. Berarti 20% berarti 7. Oke. 7 kursi dukungan dari partai. Jadi kalau sekarang itu dari hasil legislatif yang lalu itu tidak ada satu partai pun yang bisa meloloskan bakal calonnya itu sendiri satu partai, tapi harus gabung dengan 2 partai. Sejauh ini ada berapa yang belum ada ya Pak ya, sorry. Terus ini biasanya nih Pak, kalau dari pilkada sebelumnya nih, kalau yang dari yang kita amati ini biasanya calon yang mendaftar lewat jalur partai ini biasanya gagal di bagian mana nih? Ya. Ada nggak sih Pak, ada kejadian kayak dia gagal gitu? Ya, kalau secara dari partai, secara dukungan kursi, umumnya mereka jarang gagal sih. Paling gagal itu di verifikasi nanti tentang calon itu sendiri. Misalnya ada hal-hal tertentu yang bisa menghambat mereka untuk tidak lolos. Tapi sejauh ini di Binjai aman-aman kok. Di Binjai aman ya Pak ya? Iya. Pak, ini ngomong-ngomong nih, kalau dari yang saya sempat cari tahu lebih lanjut ya, ternyata pada tahun 2019 itu sempat ada kejadian wali kota yang terpilih ternyata berpulang sebelum melakukan pelantikan gitu. Nah ini apa yang dilakukan pihak KPU pada saat itu? Ya pada saat itu karena beliau sudah terpilih, Tuan Bapak Juliadi waktu itu sudah terpilih menjadi wali kota dan sudah ditetapkan, tinggal menunggu pelantikan. Akhirnya pelantikan itu tetap terus dilangsungkan tanpa wali kota. Jadi wakil wali kotanya dulu dilantik, setelah itu baru dilakukan pelantikan lagi, wakil wali kota menjadi wali kota yang sekarang menjabat Pak Amir Hamzah. Jadi kami juga dari pihak KPU ya
kalau untuk tahapan pilkada berikut ini, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, artinya harus benar-benar lah dari sisi kesehatan Dari jasmani, benar-benar diperhatikan, benar-benar begitu ya, Pak, ya? diperhatikan lah, kita cek kesehatannya gimana, jangan sampai ini, ya sebenarnya yang lalu juga namanya ini ya, hidup mati seseorang itu kan nggak ada sudah yang tahu, ditentukan, begitu nggak ada ya, yang Pak, ya? tahu. Namun kita kalau bisa meminimalisir lah hal itu. Oke, Pak, ini masih banyak nih pertanyaan yang Ya. pengen saya tanyakan, tapi tunggu dulu karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Sihombing dalam Sapa Sumut. Pak, kita balik lagi ke pembicaraan kita yang kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Nah, ini kan sejauh ini tahapan penyelenggaraan pilkada ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada ya, begitu ya Pak. Nah, tapi kira-kira apa aja nih sejauh ini tantangan yang dihadapi oleh pihak KPU terutama Binjai dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini sendiri? Tantangan yang kita hadapi sih sebenarnya tidak begitu besar sih. Kami sudah melakukan beberapa tahapan dari pelaksanaan pilkada berdasarkan dari PKPU nomor 2 tahun 2024, dari tahapan perekrutan PPK, kemudian perekrutan PPS, sampai kepada verifikasi administrasi. Dan sekarang ini kami selain verifikasi administrasi dari bakal calon perseorangan, sekarang ini kami lagi pendataan untuk DP4, ya, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Jadi dari sinilah nanti akan didapatkan berapa jumlah DPS, daftar pemilih sementara, baru nanti dimutakhirkan menjadi DPT, daftar pemilih tetap, lalu dari sini juga nanti akan menentukan TPS, berapa jumlah TPS. Berapa jumlah TPS? Iya, karena kalau sekarang sih masih kendalanya kita masih menentukan banyaknya jumlah TPS. Jadi kalau di legislatif yang lalu jumlah TPS kita 812. Dan kali ini kami lagi usulkan karena terkait DPT yang ada di setiap TPS itu batas maksimalnya itu 600. Jadi kami lagi ngajukan jumlah TPS itu sekarang berada di 394. 394. Iya, jadi lebih dari 50% yang hilang TPS-nya. Dan itu merupakan salah satu kendala sebenarnya. Kenapa? Karena termasuk antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi di pilkada ini cukup besar. Cukup besar ya? Iya. Kalau dibandingkan 2019 lalu, partisipasi untuk pilkada masyarakat di Binjai sendiri itu sampai berapa persen tuh Pak? Kalau yang lalu berkisar lebih kurang 85%. Tapi dan untuk tahun ini sepertinya bakal lebih meningkat lagi ya Pak? Iya, kita harapkan lebih meningkat lagi lah. Itu dia. Tapi Pak, ngomong-ngomong, biasanya apa nih yang menjadi kendala gitu dari kalau di Binjai sendiri nih masyarakatnya itu mayoritas beragam ya Pak, heterogen gitu. Nah gitu. Nah ini gimana nih cara meningkatkan partisipasi mereka untuk memilih gitu? Itu kan ada dari banyak etnis begitu. Jadi di Binjai itu ada beberapa atau banyak etnis tadi, ada Karo, ada Melayu, ada Jawa, ada Batak, ada Chinese. Nah, jadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini, terutama yang kami lakukan ya sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama terhadap pemilih pemula. Dan kita mau meningkatkan pemilih pemula, karena pemilih pemula ini ya gimana kita bilang, generasi kita ini kan generasi gadget ini. Iya, benar. Jadi mereka kurang mengetahui dan memahami manfaat dari pemilu itu apa gitu. Jadi mereka kadang-kadang kurang mau tahu dengan situasi hal yang seperti ini. Padahal pilkada ini menentukan masa depan Kota Binjai. Benar. Jadi kita harus memilih memang pemimpin yang benar-benar bisa kita harapkan untuk Kota Binjai yang lebih baik lagi. Pak, tapi ini ngomong-ngomong, waktu pilkada kemarin ini kan se-Indonesia ya Pak, ini banyak yang dia memilih dari luar kabupaten, luar provinsi. Nah nanti ini gimana kalau misalnya dia nggak bisa balik ke Binjai gitu?
Ya kalau dia tidak bisa balik ke Binjai berarti dia tidak bisa memberikan suaranya untuk kota Binjai. Untuk pemilihan Iya, wali kota untuk dan pemilihan wakil wali kota Binjai. Misalnya kalau dia berada di luar daerah, misalnya di Medan untuk wali kota Binjai, atau mereka tidak bisa memberikan suara untuk wali kota Binjai. Tapi mereka bisa memenuhi kalau masih berada di satu provinsi, berarti mereka bisa memenuhi untuk gubernur. Gubernur saja Iya, gitu. Dan ini saja. proses, maksudnya kalau misal mereka nih luar masyarakat Binjai dan seenggaknya suara mereka untuk gubernurnya tuh bisa terpakai gitu, itu prosesnya gimana? Ya, seperti yang lalu, di legislatif yang lalu. Oh, berarti masih sama ya? Iya, harus di PTB juga, gitu dia. Tapi kalau dari yang saya cari tahu ini, Iya. prosesnya itu kayaknya sepertinya jauh lebih ketat ya Pak dibandingkan sebelumnya. Iya, jauh lebih ketat. Dan itu nggak bisa sembarangan untuk mengikuti hal yang seperti itu. Kita jauh hari harus ada DPTB, daftar pemilih tambahan. Harus didata duluan. Jadi, jangan sampai nanti begitu di hari H pelaksanaan, DPTB itu meningkat, yang tidak terdaftar di DPTB, lalu partisipasi orangnya itu berbondong-bondong datang ke TPS, tapi jumlah surat suara yang tersedia itu tidak memenuhi. Oke. Itu yang kita takutkan. Jadi makanya mereka harus di PTB dulu mendaftar. PTB dulu ya Pak ya. Gitu. Pak, ini 2019 yang lalu itu kan banyak ya petugas pemilu yang sakit atau bahkan sampai meninggal dunia juga ya gitu. Dan pada pemilu kemarin juga ini tercatat ada sebanyak 27 kasus memang sudah mengalami penurunan kalau dibandingkan 2019. Tapi kalau dari ini ada nggak sih Pak peraturan terbaru atau mungkin peraturannya masih sama nih sama pemilu kemarin gitu terkait petugas pemilu gitu untuk mengurangi ya mungkin yang sakit ataupun meninggal gitu pada saat pelaksanaan pilkada nanti? Untuk mengantisipasi itu, ya alhamdulillah kebetulan waktu di legislatif kemarin itu kita ada petugas KPPS itu yang sakit lebih kurang ada 3 orang dan itu sudah kita antisipasi dan tidak sampai meninggal dunia dan mereka juga diberikan asuransi. Asuransi. Iya, ada asuransinya. Dan untuk mengatasi hal tersebut ya untuk di pilkada ini kedepannya artinya petugas KPPS ini harus yang benar-benar sehat. Sehat. Dan mereka juga kan harus menyertakan surat kesehatan. Itu syaratnya apa aja Pak kalau misal mau jadi untuk dari segi kesehatan ya Pak untuk mencegah hal ini tuh? Iya, ya harus bebas dari narkoba, kemudian ada surat kesehatan untuk tekanan darah, kemudian gula dan sebagainya itu harus mereka lengkapi untuk itu. Dan batas usia juga. Batas usia? Kalau sekarang batas usia berapa Pak? Itu 50 tahun. 50 tahun, berarti lewat dari situ nggak boleh lagi Iya, Pak, ya? karena kita menjaga 50 sampai 55 gitu. Artinya di usia lebih dari 55 itu kan sudah nggak produktif, rentan untuk sakit dan dalam bertugas ini. Apalagi pilkada ini cukup besar tekanannya, terutama di kota Binjai ya. Walaupun kecil kotanya, tapi tekanan itu, gesekan itu cukup besar. Termasuk saya juga udah rasakan itu. Ini tekanan yang seperti apa? Ya banyak lah. Artinya tekanan itu bukan tekanan yang kita harus memihak ke salah satu, tidak. Arti tekanan itu pelaksanaan tahapan itu harus benar-benar. Mereka benar-benar mengawasi itu. Bagaimana perekrutan PPK, bagaimana perekrutan PPS, kemudian bagaimana bimbingan teknis, sampai nanti perekrutan KPPS, itu semuanya mereka benar-benar masyarakat Binjai itu memantau benar-benar bagaimana pelaksanaan itu. Jadi tekanan ke kita pasti tekanan moral. Tekanan moral. Itulah. Pak, ini ngomong-ngomong, kan hoax ini gampang banget ya Pak beredar, apalagi jelang pilkada ini gitu. Nah, kalau dari pihak KPU Binjai sendiri ini bagaimana persiapannya untuk menangkal hoax ini sendiri? Untuk menangkal hoax ini, kalau kami dari KPU Binjai selalu memberikan update informasi itu melalui media sosial. Kami punya Instagram, kami punya Facebook, kami punya Twitter, kami punya web. Itu kami sampaikan apapun kegiatan dari pelaksanaan pilkada ini ke depan, tahapan-tahapannya itu sudah kami sampaikan agar masyarakat itu tahu, jangan termakan dengan isu-isu hoax itu yang beredar saat ini. Iya, gitu. Bagaimana syarat dukungan untuk calon perseorangan itu kami sudah sampaikan. Berarti ada semua ya Pak? Semua sudah lengkap itu di media sosial dari KPU Binjai. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira ada
pesan ataupun informasi ataupun mungkin pengumuman terbaru yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya daerah Binjai ya Pak? Kalau pesan saya sih untuk masyarakat Kota Binjai, ya marilah sama-sama kita sukseskan pilkada di tanggal 27 November 2024 dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih, pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa memajukan Kota Binjai. Sehingga Binjai itu menjadi kota yang memang benar-benar menjadi kota contoh, kota yang bermartabat, dan kota terutama kota pendidikan lah kalau menurut saya, karena basic saya juga dari dunia pendidikan. Oke, terima kasih Pak Anton atas waktunya sudah mau diundang ke Kompas TV. Nah saudara, itu dia tadi pembahasan kita bersama Pak Anton terkait kesiapan dalam pilkada khusus untuk daerah Binjai nanti. Nah, semoga perbincangan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Jenny Sihombing mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.